Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan ya, teman-teman semuanya. Bersama Aduh, kami. iya, kok kayak grogi gini ya? Kayak berasa awal lagi ya Teh. Eh, Bersama kami di di Ngobray. Ngobrol Santai. Santai. Oke, sebelumnya kita mau minta maaf juga ya Teh ya. Udah lama Yes. gak upload karena kita berdua ada kesibukan masing-masing. Ada hal yang harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Kemarin tuh full banget ya Teh, jadi gak sempat untuk merekam Sibuk banget ya. Ya sok sibuk aja sih sebenarnya, bukan ada apa-apa. Jadi bukan karena ada banyak kesibukan, tapi karena sok sibuk aja. Tapi bener sih emang Ada sesuatu yang perlu ada dikerjakan sesuatu ya. yang perlu dikerjakan Jadi juga. mohon maaf banget, kita baru sempat up lagi Ya. video kita sekarang. Nah, buat sekarang kita mau ngobrolin apa? Apa ya enaknya ya, kebetulan nih kita sekarang suasananya tuh lagi kayak malam, gimana ya Malam apa? Malam tak? ya, maksudnya tuh nggak kita syutingnya gitu kan Malam-malam. malam-malam, dan emang pas banget buat teman-teman yang mau ngedengerin Ya, gitu kan. bener. Dan Bahas tentang apa ya kira-kira? gini deh, sekarang kan lagi musimnya apa, tahun ajaran baru ya Teh ya. Gimana kalau kita ngobrolin tentang perlu nggak sih pendidikan buat seorang perempuan gitu? Apa cuma misalkan udahlah sampai wajib belajar aja gitu kalau perempuan, atau perlu sampai S1, S2, S3 itu gimana tuh? Tapi ini pure nanti pendapat kita pribadi ya Teh ya. Ini kayak akan gitu. beda dengan pendapat teman-teman ya. Ya kayak gitu. Jadi Bisa bareng gitu. Oke, dari kamu dulu deh. Oke. Menurut kamu gimana? Penting nggak sih pendidikan buat seorang perempuan? kalau menurut aku ya, jelas penting ya. Karena apa? Karena kita sebagai perempuan juga nggak boleh ketinggalan dong, khususnya dengan perkembangan zaman gitu ya. Iya. Dan kita juga fitrahnya sebagai wanita akan menjadi seorang ibu tentunya, yang dimana nanti kita kan akan punya keturunan kan ya. Nah Betul. nanti kan anak-anak juga semakin kesini gitu ya, semakin kesini kan semakin kritis tuh anak. Jadi akan menanyakan banyak hal sama kita gitu, khususnya kan ke ibu. Kalau ke ayah kan Jarang tapi ya. jarang, tapi ada Kebanyakan ke beberapa ibu yang gitu kalau nanya-nanya. kebanyakan ke ibu gitu. Nah kita juga sebagai seorang ibu harus punya setidaknya pengalaman atau skill, keilmuan ya. Tapi dalam hal apa ya, kayak kerjaan rumah yang seperti itu kan emang nggak harus pendidikan tinggi kan ya. Ya. Tapi ini kita bicaranya kenapa pendidikan itu sangat penting, lebih ke pola asuhnya gitu, ke Pola cara asuh mendidik anaknya. kalau kita punya anak nanti Betul, gitu ya. jadi pengaruhnya ke sana gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua nggak akan kesusahan gitu, maksudnya nggak akan kesulitan gitu. Jadi bisa menerapkan pola asuh yang benar Nah, ya betul terhadap anak banget. kita, sehingga menciptakan generasi muda yang berkualitas ya gitu kan ya Teh. Betul, aku setuju juga sih, setuju bahwa pendidikan bagi seorang perempuan itu penting gitu. Meskipun stigma di luar sana banyak yang masih menganggap bahwa udahlah perempuan tuh nggak usah tinggi-tinggi, Di nanti dapur ujung-ujungnya aja juga di gitu. dapur gitu kan ya. Tapi beda kan orang-orang yang tapi bukan merendahkan ya, maksudnya orang-orang yang memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka misalkan ya, misalkan minimal kan sampai SMA kan ya, sampai SMA kan akan beda perilaku mereka ketika mereka mengelola dapur mereka gitu kan, dengan mereka-mereka yang memilih untuk tidak berpendidikan sama sekali gitu. Kan di Indonesia tuh ada wajib belajar 12 tahun kalau sekarang, minimal itu sampai SMA, karena sampai SMA itu memang sudah diajarkan ya Teh Iya. kayak attitude kita yang lebih tinggi lagi gitu. Maksudnya bukan cuman bagaimana menyapa yang lebih tua, bagaimana menyapa yang lebih muda, tapi juga diajarkan tentang attitude kita menghadapi kehidupan ya kan. Kalau misalkan udah nyampe ke SMA. Tapi mungkin gimana menurut Teteh, kalau ada orang-orang yang sebenarnya mereka pengen belajar, tapi maksudnya tuh pengen punya pendidikan yang tinggi, tapi mereka terpaksa untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka karena satu dan yang lain hal, misalkan karena masalah ekonomi. Gimana tuh?
Mengenai hal itu ya banyak sih ya yang udah ngalamin hal itu gitu. Dan ada juga mereka yang nggak putus asa di sana gitu, misalnya nggak stuck sampai di sana. Dan di zaman sekarang pun banyak kayak seminar-seminar ataupun kayak pelatihan-pelatihan yang di dalamnya tuh banyak yang bisa kita pelajari, bukan yang udah berpendidikan aja, tapi yang untuk ibu-ibu nih ya, misalnya yang tadinya mau melanjutin tapi karena ada masalah finansial misalnya. Nah, mereka juga bisa kok gitu, bisa menggali lebih lanjut gitu ya, bisa mencari ilmu lagi kan ya, maksudnya tidak jangan kayak atuh udah abi mah kumahanya atas kieu Jadi gitu. semisal Langsung sekolah sederhana non formal banyak ya teh ya. banyak banget. Jadi Aduh, barenganmu nggak apa-apa lah. seperti yang udah kita bilang sebelum-sebelumnya bahwa pendidikan itu maksudnya tuh bukan pendidikan, pelajaran itu bisa kita dapatkan dari mana aja ya teh ya. Maksudnya di sini kenapa perlu banget berpendidikan itu ya, salah satunya adalah dengan bukan salah satunya, bukan hanya dengan pendidikan formal saja gitu, ada juga pendidikan non formal seperti tadi kata Teh Lian ya, ada seminar ya, ada pelatihan ya, ada workshop yang kayak gitu-gitu bisa kita ikuti gitu, meskipun misalkan kita waktu di usia-usia masa-masa SD, masa-masa SMP, SMA kita belum punya rezeki nih untuk bisa bersekolah. Nah, bisa kita gunakan manfaat waktu kita yang sekarang gitu ya teh, ketika kita sudah punya rezekinya, ketika sudah membaik ekonominya untuk mengikuti pelajaran-pelajaran tuh atau sekolah-sekolah non formal. Kan sekarang ada banyak ya teh, ada paket C, paket A, paket B gitu kan. Udah banyak. Jadi udah banyak yang mendukung gitu untuk kita tidak harus menyerah karena kita tidak bisa melanjutkan pendidikan pada saat masa-masa itu gitu kan. Dan gitu. Berbicara tentang pendidikan ya, maksudnya tuh bukan hanya pendidikan umum saja gitu, yang lebih ditekankan sih untuk para calon ibu gitu ya, lebih ke pendidikan agamanya sih kalau untuk moral Islam, ya, moralnya gitu. Jadi bukan hanya pengetahuannya tapi attitude juga, akhlak juga ya, terutama kita seorang ibu harus sering menggali akan hal itu, karena kita akan melahirkan generasi-generasi emas ke depannya gitu ya. Gitu. Jadi maksud kita itu bukan berpendidikan di sini itu bukan yang kuliah aja ya teh ya, bukan yang ke arah sana aja gitu, tapi ya berpendidikan dalam hal moralnya terutama ya teh ya, bisa mendidik anak-anak kita gitu kan. Terus nanti mungkin akan ada stigma kayak gini, yang berpendidikan aja banyak kok yang attitude-nya jelek, ya memang seperti itu kenyataannya ya teh ya. Yang berpendidikan maksudnya yang pendidikannya tinggi, misalnya S1, S2, S3 belum tentu attitude mereka baik, moral mereka baik. Makanya itu kita tekankan di sini, pendidikan yang penting adalah pendidikan moral kita gitu, baik itu kita dapatkan dari sekolah formal maupun dari sekolah non formal ya teh ya, kayak gitu. Kalau misalnya lebih kita tuh kayak yang udah kuliah nih, ataupun di pendidikan yang lainnya, dan istilahnya sekarang tuh punya gelar ya, banyak kan ibu-ibu juga yang seperti itu. Mungkin itu sih bonusnya gitu, bonus dari apa yang mereka perjuangkan gitu. Jadi buat ibu-ibu juga atau teman-teman yang mau jadi calon ibu, yang nggak usah insecure, jadi harus lebih percaya diri, karena keberhasilan mendidik seorang anak itu ya nggak dilihat dari background pendidikannya setinggi apa ya. Betul banget, tapi cara kita dalam mengatur pola asuh anak tersebut. Iya, dan zaman sekarang tuh udah canggih-canggih kan teh ya, maksudnya tuh ketika kita tidak bisa melanjutkan pendidikan kita ke misalkan ke strata 1 atau strata 2 gitu kan ada banyak pelatihan-pelatihan meski mau itu offline ataupun online, apalagi online banyak ya teh di YouTube. Sekarang ada TikTok juga, kayak parenting, ilmu parenting tuh banyak banget. Jadi bisa kita akses ya kan, bisa kita akses, bisa kita pelajari kapanpun gitu kan, kapanpun dimanapun gitu. Jadi intinya menurut kita pendidikan itu penting banget
untuk seorang perempuan. Tapi yang kita tekankan di sini bukan cuma pendidikan formal aja, tetapi pendidikan non formal yang bisa semua wanita ikuti, baik itu yang mungkin mumpuni untuk melakukan sekolah formal dan tidak mumpuni. Maksudnya tidak mumpuni di sini tuh mungkin ada alasan-alasan seperti alasan finansial, alasan usia dan lain sebagainya kayak gitu. Bagi sekarang di universitas itu udah banyak universitas kelas karyawan yang bisa menerima ibu-ibu atau udah usia-usia yang kayak ibu-ibu yang belum sempat untuk melanjutkan strata 1 bisa tanpa batasan usia ya. Betul. Kan kayak gitu udah banyak lah kesempatan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini belum bisa melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, teman-teman jangan putus harapan. Mungkin di depan ada rezeki yang bisa mengantarkan teman-teman bisa masuk kuliah ya Teh ya, masuk kuliah gitu kan. Dan teman-teman yang belum punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, gunakan kesempatan atau gunakan waktu teman-teman yang sekarang itu dan untuk media belajar, yang ada juga. Iya, dengan media yang ada, belajar banyak hal, dan dari banyak hal juga belajar banyak hal dari banyak hal gitu, dari YouTube, dari pokoknya platform sosial media sekarang itu bisa kita manfaatkan ya Teh ya. Banyak banget yang bisa kita gunakan. Di aku aja di TikTok ya, aku kan punya TikTok. Di FYP yang suka muncul di aku itu banyak banget kayak yang live streaming tentang soal-soal ujian, soal-soal UTBK. Terus juga ada yang live streaming tentang parenting, ada yang live streaming tentang entrepreneur, banyak banget. Pokoknya semua hal tuh kayak ya udah ada lah, gampang dicari. Gampang. Zaman sekarang. Teman-teman kalau misalkan mau belajar tentang sesuatu hal yang menurut teman-teman hanya ada di sekolah formal, itu ada di sosial media ya guys sih. Sekarang tuh nggak mungkin kalau misalkan kita cari di YouTube atau di Google nggak ada gitu hasilnya. Pasti ada hasil kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati juga ya Teh ya. Pada intinya pendidikan penting gitu aja sih ya. Mau pendidikan formal maupun non formal, apapun pendidikan yang teman-teman pilih gitu kan, itu tetap penting buat kita para wanita yang akan nantinya melahirkan generasi muda yang baru, generasi emas gitu kan ya Teh, kayak gitu. Tapi zaman sekarang tuh masih banyak yang merasa bahwa pendidikan itu hanya buang-buang waktu katanya. 4 tahun, misalkan 4 tahun kuliah, kita belajar kan 12 tahun sampai SMA ya, terus tambah lagi 4 tahun kuliah, katanya buang-buang waktu. Itu gimana menurut kamu, menurut Tanya? Sebenarnya kalau ngelihat pandangan orang kan beda-beda ya. Mungkin orang yang berpandangan seperti itu ya dalam mencari peluang gitu, peluang misalnya udah lulus nih tapi aku nggak dapat apa-apa gitu, cuman ya diem aja terus sia-sia kan gitu. Jadi teman-teman kita ngelihatnya tuh, kalau misalnya teman-teman ngelihat dari proses teman-teman berjuang nih dari nol gitu ya, teman-teman nggak akan terlontar kata-kata yang ya udahlah buang-buang waktu aja gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak ngelihat dari sisi perjuangan teman-teman nih buat jadi seperti yang teman-teman udah capai gitu. Tapi buat aku sih ya, buat aku pribadi, kalau misalnya teman-teman udah mencapai puncak gitu, misalnya udah lulus lah, puncak perjuangan gitu. Puncak perjuangan, jadi teman-teman tuh kayak wah aku udah nyampe nih di puncak ini. Jadi untuk selanjutnya teman-teman juga harus mikir harus bahasanya tuh biar enak ya, berpikir harus punya harus punya rencana kedepannya gitu. Jadi kan teman-teman juga kalau misalnya udah punya rencana dan teman-teman juga udah berjuang terus berikhtiar, insya Allah sih nggak akan ada istilahnya terbuang sia-sia gitu. Ya intinya nggak ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini ya, kalau misalkan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi yang saat ini lagi kuliah, jangan ngerasa teman-teman membuang waktu teman-teman sia-sia. Coba manfaatkan waktu teman-teman sebaik mungkin ya Teh, supaya yang sudah teman-teman perjuangkan itu membuahkan hasil. Dan sekarang tuh banyak yang
kalau aku lihat ya di FYP TikTok atau Instagram, orang-orang yang apa yang lagi kuliah sama orang-orang yang lagi kerja, maksudnya yang memilih untuk bekerja, kebanyakan sih perempuan ya, merasa apa ya, selalu kayak ada apa sih, gesekan yang selalu bersinggungan gitu. Yang memilih untuk bekerja merasa dirinya udah gak ngituin orang tua katanya, terus yang memilih untuk kuliah juga merasa bahwa iya gue tuh berpendidikan gini 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 gini, padahal kan mereka tuh bisa saling mendukung ya nggak sih? Nggak semua, kalau misalkan stigma dari orang-orang yang memilih untuk bekerja bilang gini, gue nih bisa memberikan uang sama orang tua, nggak kayak lo gitu, ngabisin duit orang tua, kan nggak semua ya, nggak semua orang yang kuliah tuh pakai uang orang tua, ada juga yang sambil kerja, ada yang dapat beasiswa dan lain sebagainya. Terus misalkan stigma dari orang-orang yang kuliah, gue nih kuliah berpendidikan, nggak kayak lo nggak berpendidikan, nggak semua kan ya, ada banyak orang-orang di luar sana yang lebih berpendidikan daripada orang-orang yang mungkin sedang melaksanakan pendidikan. Kalau misalkan aku pernah ketemu sama orang sampai hari ini, itu tuh pertemuan yang benar-benar menurut aku tuh apa ya, bermanfaat banget gitu, pengalaman yang luar biasa banget. Ketemu sama salah satu orang, dia satu alma mater sama aku, dia memilih untuk bekerja waktu itu. Terus aku tanya kenapa nggak kuliah dan lain sebagainya, terus dia bilang kuliah ataupun kerja sama aja katanya. Kuliah itu bisa apa ya, bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang sudah berpengalaman, pun juga kerja katanya, kerja juga bisa mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang sudah berpengalaman katanya gitu. Jadi sama-sama belajar. Bedanya katanya kalau kuliah itu kita duduk di bangku kuliah dalam satu ruangan, ada beberapa orang gitu, terus satu dosen yang mungkin tetap akan mengajar kita katanya gitu. Di pekerjaan katanya, di dunia kerja kita bareng-bareng satu, mau itu beda angkatan, beda usia dan sebagainya, tapi kita bisa saling memberikan pelajaran katanya. Bedanya tuh yang memberikan pelajaran itu bukan cuma dari satu orang. Kalau kuliah kan dari dosen nih. Kalau di dunia pekerjaan tuh dari banyak orang katanya, kita bisa belajar bahkan dari bawahan kita katanya gitu. Sama-sama belajar sebetulnya. Jadi beliau itu membuka pikiran aku bahwa bahwa kuliah dan kerja itu sama aja sebenarnya. Kita bisa belajar dari dua dunia itu gitu. Yang berbeda itu adalah tempat dan orang yang mengajarkannya siapa, kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih, jangan ada istilah membanding-bandingkan antara orang yang udah kerja sama yang kuliah, karena yang memilih untuk kerja dan untuk kuliah. Karena buat yang kerja, kalau misalnya dikatain hal yang nggak enak, mungkin nggak enak juga. Sih nggak enak dengarnya. Sama orang yang udah kuliah juga sebaliknya sebaliknya juga nggak enak. Jadi kenapa tidak saling mendukung aja? Iya, saling mendukung aja, sama-sama belajar kok kalian gitu. Jangan saling merendahkan gitu. Yang udah kuliah jangan merasa paling berpendidikan, dan yang udah kerja jangan merasa paling bisa membahagiakan orang tua gitu. Karena setiap orang kan pasti punya pengalaman dan hidup yang berbeda-beda. Jalan ceritanya beda-beda. Nggak bisa disamain gitu loh. Kayak gitu. Aku juga punya banyak teman-teman yang kerja, khususnya teman-teman yang nggak ngelanjutin kuliah, tapi aku nggak pernah tuh yang menyindir mereka karena mereka nggak kuliah, enggak, karena aku juga pernah ngalamin kerja gitu kan, ngalamin kerja dulu kayak gimana rasanya. Dan teman-teman aku yang kerja juga alhamdulillah nggak pernah yang ngeledek aku karena aku kuliah gitu kan, yang ngejelek-jelekin gitu, alhamdulillah enggak gitu. Kita hidup berdampingan aja. Jadi ya saling share pengalaman. Jadi kita juga mau membuka mindset teman-teman yang masih berpersepsi seperti itu berpikiran kayak gitu ya, teman-teman bisa lebih open minded lagi gitu. Gimana sih dampak atau efek dari apa yang teman-teman katakan seperti itu, kan nggak baik juga gitu buat yang lain. Seperti yang udah di ngobrol sebelumnya, kita yang ngebahas salah satu quotes dari Ali bin Abi Thalib itu yang tentang menjaga lisan itu kan ya. Harus menjaga lisan, itu penting juga ya teh ya, ketika kita
ketemu sama orang, misalnya sama teman kita yang nggak kuliah atau sama teman kita yang lagi kuliah, coba kita jaga lisan kita gitu. Jangan sampai kita merendahkan teman kita nih, misalkan kita yang kuliah, jangan sampai merendahkan teman-teman kita yang nggak kuliah. Dan yang kita, misalkan kita yang kerja nih, jangan sampai merendahkan teman-teman kita yang kuliah. Kita semua sama kok gitu, cuman beda jalan aja gitu kan, beda jalan menuju menuju kesuksesan kita gitu. Kalau kata kita tuh yang di ngobrol sebelumnya, kita bilang selama tujuan kita masih surga, ya udah kita berdampingan aja. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling jangan saling merendahkan gitu kan satu sama lain. Kalau bisa hidup berdampingan, kenapa harus bersinggungan? Dan untuk bukan hanya menjaga lisan ya, untuk kan itu konteksnya kalau misalnya kita ketemu dan kebanyakan orang-orang tuh mereka nggak bisa menjaga kayak jari mereka gitu, karena di sosial media pun di status pun itu ya pengaruhnya sangat-sangat justru lebih besar gitu, lebih kayak banyak persepsi yang ini tuh kok gini gitu, bukan hanya dari satu orang aja. Kalau ngomong langsung kan ya udah sama satu orang itu, kalau di sosial media bahkan lebih banyak gitu. Orang yang merasa singgung kan banyak gitu, dan bukan hanya satu orang gitu sih. Kalau di sosial media lebih parah lagi. Iya, benar banget kayak gitu. Jadi inti dari obrolan kita hari ini tuh, pendidikan adalah penting ya bagi wanita ya. Kalau bagi pria penting nggak? Ya penting juga. Pokoknya lah, pendidikan penting bagi semua orang, terkhusus untuk perempuan yang akan nantinya mendidik anak-anak mereka, yang akan memberikan pola asuh terhadap anak, ya nggak sih Teh? Penting banget, baik itu pendidikan formal maupun non formal, baik itu pendidikan yang didapatkan dari bangku kuliah ataupun mungkin dari dunia pekerjaan ya Teh ya. Banyak hal. Jadi teman-teman yang hari ini sedang kuliah, manfaatkan waktu teman-teman, manfaatkan kesempatan teman-teman bisa berada di bangku kuliah. Dan buat teman-teman yang mungkin belum bisa untuk masuk ke bangku kuliah, manfaatkan juga waktu teman-teman untuk belajar dari banyak hal gitu, dari sosial media, dari kayak seminar-seminar gitu ya Teh, workshop kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk belajar gitu. Nggak ada hambatan ya Teh ya, nggak ada hambatan karena kita nggak kuliah kita berhenti belajar, nggak gitu. Harus tetap belajar sampai kapanpun, dari manapun gitu ya Teh. Kalau dari Teh Yan gimana? Ini udah banyak ya disampaikan tadi sama Teh Anis. Jadi pada intinya pendidikan itu penting buat wanita, karena wanita adalah sosok yang sangat pertama dalam mencetak dan juga mendidik seorang anak dan generasi penerus pendidikan pertama ya Teh ya. Madrasatul ulanya manusia itu kan manusia ya, anak juga kan manusia ya. Manusia tuh seorang ibu kita di wanita itu penting banget. Teman-teman boleh belajar dimanapun, mau kuliah silahkan, mau belajar dari YouTube mangga, mau belajar dari sosial media atau dari seminar atau dari workshop mangga ya Teh ya. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan kayak gitu kalau menurut pendapat kita. Tapi mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain ya boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman punya pengalaman gitu, atau boleh punya apapun itu boleh di-share nih sama kita, sharing-sharing boleh sama kita, di-share sama kita di kolom komentar. Ini gitu aja ya kalau obrolan kita tentang penting gak sih pendidikan bagi seorang wanita. Penting banget kalau menurut kita. Aku mau ngingetin juga nih, aduh kok jadi agak gugup ya, udah nggak ngerekam beberapa hari tuh. Aku ingetin jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share. Share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa ngedengerin juga, bisa ngasih banyak pengalaman, ngasih saran gitu. Kita open minded kok. Mau teman-teman mungkin ada yang ngerasa nggak enak sama omongan kita, coba diomongin di kolom komentar. Insya Allah bisa kita introspeksi diri ya gitu ya. Pokoknya hal-hal apapun yang teman-teman rasa perlu disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita tunggu banget ya Teh ya. Segitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.